Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu. Shalom. Saya sudah sering ibadah ya di tempat ini, tapi baru kali ini saya berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Dan saudara, apa kabar semuanya? Dari wajah-wajahnya penuh dengan sukacita ya. Dan ini jam-jam yang perjuangan yang berat ya Bapak Ibu. Orang lain mungkin lebih enjoy di mall, tidur di rumah. Tapi Bapak Ibu luar biasa ya, jam ini ada duduk di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini dengan yang tadi pagi saya sampaikan, itu saya dapatnya tuh di pesawat waktu saya mau ke Jakarta. Dalam satu perikop, saya dapat 2 pelajaran. Dan ini yang saya mau sharing sama Bapak Ibu. Dari satu kisah, ternyata Tuhan itu punya begitu banyak kekayaan yang saudara bisa temukan di dalam firman-Nya. Dan itu sangat menggairahkan buat saya. Sore ini saya mau berbicara tentang sukses yang sejati. Kalau orang berbicara tentang kata sukses, bayangan tentang kesuksesan itu macam-macam ya. Jadi ibu yang sukses, jadi papa yang sukses, keluarga yang sukses, pekerja yang sukses, bos yang sukses. Apapun itu, anak yang sukses di pelajarannya. Dan orang berpikir kesuksesan itu kadang diukur dengan hal-hal material ya. Misalnya kita bisa punya uang yang banyak, usaha kita berhasil, kita punya keluarga yang bahagia, dan begitu banyak hal yang bisa didefinisikan dengan kata sukses ini. Sukses sendiri itu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berhasil ya. Mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi bahkan melebihi itu. Itu yang disebut dengan sukses. Dan masalahnya adalah kadang-kadang kita terjebak di dalam kata sukses ini. Membuat kita akhirnya punya arahan hidup yang sesuai dengan apa yang kita bayangkan itu sukses. Bahkan akhirnya orang bisa menghalalkan apa saja untuk meraih yang namanya sukses. Padahal kalau kita bayangkan Bapak Ibu, hidup di dunia ini kan cuma sementara. Ya enggak? Iya kan Bapak Ibu? Saya punya teman sahabat dulu sama-sama wakil gembala di satu kota Bapak Ibu. Dan saya cukup sedih hari ini karena dia pulang pelayanan. Dan tiba-tiba dia di tengah jalan, dalam perjalanan dari satu kota ke kota lain. Dia udah gak kuat lagi bawa mobil dan dia telepon gembala senior kami. Dan mereka datang menyuruh supir menjemput. Dari tempat itu, dia dibawa ke rumah sakit. Dan hari ini dia dalam keadaan kritis. Dia baik-baik saja, gak kelihatan apa-apa. Tapi tiba-tiba terdeteksi bahwa dia kena kanker getah bening. Dan sekarang dia gak sadarkan diri. Saya cukup sedih ya, karena kita sempat dekat dulu waktu sama-sama dalam pelayanan. Dan ada banyak teman-teman saya yang tiba-tiba mereka punya banyak harta. Ada teman yang mengumpulkan begitu banyak harta dalam pekerjaannya di luar negeri. Dan ketika dia pulang, dia mulai membangun rumahnya yang besar. Dia merintis bisnisnya. Tapi setelah semuanya itu jadi, tiba-tiba dia dipanggil pulang sama Tuhan. Lalu buat apa itu semua? Apakah itu yang disebut sukses? Tuhan menaruh saudara dan saya di bumi. Enggak asal. Dan saya enggak bisa menggantikan Ibu Melisa. Ibu Melisa enggak bisa menggantikan bro yang main keyboard. Setiap kita itu waktu Tuhan taruh kita, ada tujuannya. Dan kalau saya mau mendefinisikan sukses, hidup di dunia adalah kita harus menemukan tujuan Tuhan taruh kita tuh buat apa. Amin Bapak Ibu. Amin. Lalu kita harus menyelesaikannya. Setiap manusia diciptakan dengan satu tujuan.
Satu waktu nanti kita harus bertanggung jawab. Seperti ketika seorang duta besar diutus ke suatu daerah, dia pasti pergi dengan sebuah tugas. Dan ketika yang disebut sukses adalah dia bisa kembali ke tempat daerahnya dan dia berhasil menjadi duta besar di negara itu. Kita adalah cuman penumpang di dunia. Amin Bapak Ibu. Dan satu waktu nanti kita akan kembali. Pertanyaannya, apakah kita tahu Tuhan taruh kita di bumi buat apa? Dan kita sudah bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Yohanes 4 ayatnya yang ke-34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita nggak bisa hidup tanpa makan. Benar nggak Bapak Ibu? Selama kita hidup kita butuh makan. Berarti seperti kita membutuhkan makanan, seperti itulah kita membutuhkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Ini agak simpel kalimatnya, tapi dalam artinya saudara ya. Seperti kita membutuhkan makanan dan tidak bisa hidup tanpa makan. Saya yakin Bapak Ibu datang pagi pasti breakfast, sudah makan siang juga ya, kecuali kalau kita puasa. Tapi kita nggak mungkin lebih dari 3 hari tanpa makan, benar nggak? Tapi apakah kita bisa hidup bertahun-tahun di bumi tapi nggak melakukan satupun apa yang Tuhan mau? Saya sebut itu sebagai kehidupan tanpa tujuan. Ada 3 kategori orang di muka bumi. Zero man, dia manusia nol. Artinya dia hidup nggak tahu tujuannya apa. Setiap anak-anak yang datang kerja di rumah atau di tempat kami di gereja, saya suka tanya, apa tujuanmu? Walaupun dia datang menjadi asisten rumah tangga, saya tanya, apa kamu punya cita-cita? Saya akan bantu kamu meraih cita-cita kamu. Saya tidak akan bermimpi selamanya kamu akan jadi kerja di tempat ini. Kalau kamu punya cita-cita, kamu harus kejar itu. Tapi ada yang ternyata bilang begini, saya nggak tahu saya mau ngapain. Padahal umurnya udah 20-an. Ada banyak orang Kristen sama Bapak Ibu. Dia ada tapi dia nggak tahu apa tujuan hidupnya. Jadi akhirnya hidupnya sampai kemana-mana, semau-maunya saja, sembarangan, ikuti apa yang hatinya mau. Padahal Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Tuhan yang cipta saudara dan saya untuk tujuannya. Tadi pagi saya berbicara tentang true worshiper. Ada banyak orang, bahkan ada orang yang menamai true worshiper. Saya tanya, ketika misalnya ibadah ya, kita ibadah seperti siang hari ini. Sesungguhnya suksesnya sebuah ibadah itu ditentukan oleh apa? Apakah oleh banyaknya jemaat yang hadir? Keindahan pemain musik di depan? WL yang memuji dengan baik? Atau singer yang suaranya keren banget? Lampu-lampu yang keren, jemaat yang wow banyak datang. Apakah itu disebut sukses ibadah? Kembali kepada tujuan ibadah itu apa? Jumpa dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang akan kita sembah di dalam ibadah itu hadir atau enggak? Dia menikmati atau tidak? Karena tadi pagi saya nggak mau kupas lagi, itu panjang banget saudara ya. Ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan yang tidak benar, karena Tuhan mencari penyembah yang benar. Kalau penyembahnya ada yang benar, berarti ada yang salah. Kalau bicara tentang menyembah dalam roh dan kebenaran, berarti ada yang menyembah di dalam daging dan tidak kebenaran. Dan Tuhan tidak mencari yang seperti itu saudara. Bahkan dari kalimat-kalimat firman Tuhan yang tadi pagi, Bapak Ibu bisa nanti ikuti di YouTube. Itu ada kalimat-kalimat yang berkata, persembahan ibadahmu, perayaan rayamu membebani aku. Aku jijik. Kenapa?
Karena kita nggak dapat esensi daripada penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, itu cuman perform. Dan ada satu hamba Tuhan bilang begini, 90% gereja bisa eksis tanpa Roh Kudus. Saya nggak mau ada di dalam tempat ibadah ini Bapak Ibu. Amin. Kita rindu, sesederhana pun ibadah kita, tapi Raja kita hadir di situ. Dan dia harus menikmati hati yang sungguh menyembah Dia. Bukan cuman sekedar permainan musik, bukan cuman sekedar suara yang indah, bukan cuman sekedar penampilan yang bagus. Bukan saudara, itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah Tuhan perlu menemukan yang namanya cinta. Amin Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan, nilai yang harus ada di dalamnya adalah kita sadar semua dari Dia dan kembalikan bagi Dia. Jadi tujuan daripada semua yang kita lakukan, itu Tuhan harus happy di dalamnya. Amin ya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ada untuk tujuan melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu tentunya adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata tujuan kita diciptakan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Semangat. Memuliakan Tuhan itu artinya membuat Tuhan terkenal, membuat Tuhan bangga, membuat Tuhan, orang memuji Tuhan karena melihat sikap kita. Tadi pagi saya bicara tentang true worshiper itu gaya hidup. Bukan cuma sekedar mulut ya. Saya bertobat berkali-kali ketika saya bilang aku cinta Tuhan, tapi saya melawan, saya gosip, saya benci orang, dan Tuhan bilang omong kosong kamu bilang kamu cinta aku, tapi mana buktinya? Ya, jadi kata-kata nggak sama dengan sikap, itu bukan true worshiper. Ya, amin Bapak Ibu. Dan tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, sehingga semua orang ketika melihat Bapak Ibu, ya. Mahatma Gandhi bilang begini, andai orang Kristen hidup seperti Tuhan Yesus, seluruh dunia pasti udah percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi masalahnya banyak orang Kristen hidupnya nggak sama dengan Tuhan, ya. Dan Tuhan mau tujuan kita adalah kita menjadi berkat, membawa keselamatan kepada banyak orang. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tuhan berkata, saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Ada banyak orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Dan jika kita diciptakan untuk perbuatan baik, maka salah satu perbuatan baik yang saudara dan saya harus lakukan adalah menghentikan perjalanan mereka ke neraka dan menuntun mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Artinya, kita melakukan amanat agung. Matius 28 ayat 18-20. Ini wasiat penting yang harus dilakukan oleh gereja. Ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, Dia berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini tugas mulia dan sangat penting. Tapi banyak orang berpikir, jadi pendeta, dikasihlah anak-anak yang mungkin sudah gak sukses ya. Kalau kita udah gak punya kerja baru kita melayani Tuhan. Padahal ini panggilan tertinggi dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, menginjil, membawa jiwa. Saudara, gak semua harus full time loh. Tapi bagaimana setiap hari ada waktu, ada sebuah investasi yang kita tabur, entah firman yang saudara share, entah doa yang saudara kirim, entahkah saudara membantu seseorang, apapun itu, tapi itu harus membawa orang ke dalam kerajaan kekal. Itu hidup yang sukses bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sering menuntut penyertaan Tuhan, padahal penyertaan Tuhan menurut
Matius 28 tadi ada di dalam apa yang saudara lakukan. Alkitab berkata di sini, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalimat ini setelah apa yang kita lakukan di atas. Pergi, jadikan semua bangsa murid, baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, baru ketahuilah. Jadi ternyata penyertaan Tuhan sampai akhir zaman itu akan terjadi bagi orang-orang yang melakukan amanat agung. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita mulai giat ya. Kalau kita semua melakukan hal yang sama, pasti kursi-kursi ini sudah terisi dengan jiwa-jiwa. Kita akan membawa lebih banyak lagi orang. Bukan datang ke CKF. CKF itu adalah bagian yang memang sudah Tuhan tentukan. Jiwa-jiwa pasti Tuhan sudah tentukan untuk ada di setiap gereja. Ini adalah tubuh Kristus. Ini bagian dari tangan, ada bagian kaki, ada bagian mata, ada bagian hidung. Minimal saudara harus bawa orang, ayo kamu dengar firman, ayo kamu harus bertobat, ayo harus kembali kepada jalan. Jadi saudara dan saya menjadi mercusuar. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang mengarahkan, menghentikan kereta-kereta kematian dan membawa kepada kereta kehidupan. Dan itu adalah hidup yang sukses. Amin. Bapak Ibu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi semua orang dunia ini harus tahu siapa Yesus. Coba kita nyanyi lagu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Yeah. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Siapa Yesus? Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita. Ini lagu lama ya. Antar kita bergemar. Ya, lagu itu lagu lama. Pak Roni juga mungkin nggak tahu ya. Itu lagu dulu waktu kita ada di zaman pakai kidung jemaat ya. Tapi Yesus tuh sobatnya kita. Amin Bapak Ibu. Setiap orang yang datang konseling dengan saya, hal pertama yang saya lakukan adalah saya memperkenalkan mereka bahwa ada bestimu yang siap menolongmu. Saya terbatas, tapi besti kita Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Amin. Dan ketika semua orang berjumpa dengan Yesus, maka dia akan berubah menjadi orang-orang yang sukses. Sukses kalau disebut dengan kekayaan, ternyata orang kaya disebut Tuhan bodoh. Kita lihat saudara, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian Tuhan mengatakan sebuah perumpamaan katanya. Ada seorang kaya, ya. Kalau kaya kan berarti sering orang mengidentifikasi kaya itu sukses, ya. Dikatakan seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi tempat yang ada ini udah gak muat. Saking kecil dan banyaknya hartanya. Berarti dia sukses banget nih kan Bapak Ibu. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi dengarkan perkataan firman Tuhan. Firman Allah kepadanya, hai engkau orang, apa Bapak Ibu? Orang apa? Coba bilang sekali lagi dengan keras. Orang apa? Bodoh. Punya banyak harta yang udah gak muat, mau bangun lagi. Orang pikir ini orang sukses banget. Ya gak saudara? Diberkati banget. Tapi Tuhan bilang dia siapa? Bodoh. Lalu Tuhan bilang begini, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ternyata dari kalimat ini kita bisa mendefinisikan sukses yang sejati adalah kaya di hadapan Allah. Coba bilang ulang sama-sama dengan saya. Sukses yang sejati adalah kaya di hadapan Allah. Sekaya apapun kita, tapi kalau kita di hadapan Tuhan miskin, kita orang melarat. Tapi semiskin apapun kita, tapi kalau di mata Tuhan kita kaya, maka saudara kaya banget. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara ingat waktu janda membawa persembahan. Tuhan Yesus duduk di peti persembahan. Kalau hari ini misalnya ada peti persembahan, terus Pak Luther misalnya ya duduk ngotot ngawasin gitu ya. Waktu orang datang persembahan, saudara mungkin pikir ini pendeta mata duitan. Tapi Tuhan Yesus lakukan loh saudara. Dia amati orang-orang yang datang bawa persembahan. Lalu orang-orang kaya datang bawa segepok uang. Petek gitu ya, jatuh. Artinya berat banget gitu ya. Tapi ada satu perempuan janda miskin yang datang dengan 2 peser. Waktu dia kasih masuk uangnya, kerincing-kerincing. Bunyinya seperti itu saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, dari antara semua persembahan, itu yang terbanyak yang dia kasih. Kenapa? Karena dia memberi seluruh hidupnya. Ketika saudara melayani di depan sini, saudara menjadi worshiper. Saudara duduk sebagai singer, saudara bermain musik. Saya berkhotbah, Anda yang di kamera di belakang, Anda sebagai multimedia, saudara sebagai usher, siapapun dan apapun, kita melayani sebagai ibu di rumah, ayah di kantor, guru di sekolah, anak di tempat pekerjaan. Waktu kita melakukan semua itu, adakah di dalamnya firman yang berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Itu nilai kekayaan sejatimu, Bapak Ibu. Itu nilai kesuksesan sejatimu. Bahwa di setiap hal yang kita kerjakan ada hati. Ada hati yang cinta akan Tuhan. Ada nilai bahwa saya mau melakukan ini yang terbaik. Gak abal-abal. Kenapa? Karena ini untuk Tuhan. Kadang-kadang misalnya saya datang dari kota lain, saya agak lelah misalnya. Dan kadang-kadang saya kepengen, teman saya dokter dan dia bilang gini, kamu perlu ada waktu yang namanya 24 jam matikan handphone. Dan istirahatlah, butuh. Karena nanti saya pernah mata berair saudara, karena seringnya membuka HP. Dan kadang-kadang saya pas buka HP udah ratusan WA masuk, saya harus balas. Kadang-kadang makanya Bapak Ibu mohon maaf kalau misalnya kadang terlambat balas, karena memang saya harus balas satu-satu. Terus kalau saya balas, kadang-kadang orang yang udah balas lagi, saya harus balas lagi kan. Jadi teman saya bilang, ada waktu kamu harus istirahat. Dan kadang-kadang saya tuh, misalnya saya pengen deh matikan HP. Tapi hati saya tuh gini, loh kamu, Tuhan Yesus tinggalkan surga mati-matian untuk kamu. Lah kamu cuman melayani domba-dombaku, kamu udah rasa lelah. Dan saya bilang, ya Tuhan ini untuk Tuhan. Saya buka HP saya bilang, Tuhan tolong mata saya harus sembuh. Dan saya lakukan lagi, dan saya kuat lagi, mata saya sehat lagi. Tuhan Yesus baik, ya. Saya kadang lelah, tapi kadang-kadang anak-anak bilang, oh pesan makanan atau apa. Tapi saya dalam hati, enggak deh, saya mau masak. Karena menurut mereka, walaupun masakan saya tuh enggak sehebat beli di toko gitu ya, di warung ya, di rumah makan terkenal. Tapi katanya rasa cinta. Jadi untuk sesuatu yang aku mau masak, dan dalam semua hal yang saya kerjakan, saya bilang ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Sehingga saya mau memotivasi diri saya bahwa kamu gak boleh lakuin abal-abal. Kamu harus bikin ini kan untuk Tuhan. Dan ternyata saudara, itu investasi-investasi yang rasanya
nggak ada nilainya. Tapi itu besar di mata Tuhan. Seperti janda yang bawa 2 peser. Tapi karena dia melakukan dengan hati yang tulus, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan bilang, ini pemberian terbaik. Cornelius, dia adalah orang yang suka memberi, menolong, tapi dari hati yang paling dalam. Dan satu ketika Tuhan bilang begini, malaikat disuruh datang kepada Cornelius dan bilang begini, Cornelius, doa dan persembahanmu sudah aku terima. Lah, emang surga butuh persembahan? Enggak. Gereja iya butuh persembahan. Apa yang naik ke hadapan Tuhan sehingga dia dipuji oleh Tuhan? Kemurahan dan ketulusan hati. Ada satu wakilnya Paul Yonggi Cho, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar kesaksian dia ya. Saya lupa namanya siapa itu ya. Dia bersaksi Bapak Ibu. Dia pernah mengalami yang namanya near death experience. Dia mengalami mati suri. Lalu kemudian dia dibawa ke surga. Dan dia melihat ada rumah-rumah yang megah. Kalau nggak salah, salah satu rumah terbesar yang dia pernah lihat di sana itu katanya punya John Wesley kalau nggak salah ya. Dia itu penginjil ya Bapak Ibu. Dia masuk di satu kota, itu lawatan Tuhan terjadi di sana. Rumahnya besar banget menurut pastor ini. Dan pastor ini melihat ada rumah-rumah yang besar di sana. Tapi ada rumah-rumah yang seperti kandang ayam. Ada yang cuma tinggal di taman. Ada yang seperti, pokoknya rumah-rumah yang nggak layak begitulah. Nah, dia sendiri punya rumah kecil. Tahu nggak Bapak Ibu? Padahal selama ini pastor ada di bumi, ya, waktu sebelum dia mengalami near death experience itu, dia ini adalah donatur untuk banyak panti-panti. Dia beramal, dia menolong banyak orang, pas dia menyekolahkan hamba-hamba Tuhan. Pokoknya dia ini orangnya dermawan gitu loh, dia suka berbuat baik. Lalu dia bilang begini, loh, saya nih kan menurut apa yang dia tuliskan di situ bahwa apa yang kita kerjakan itu materialnya dikirim ke surga. Jadi ketika saudara menolong seseorang, saudara mengampuni, saudara taat, saudara melayani dengan sungguh-sungguh hati, itu material, itu seperti genteng yang dikirimkan. Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat buat saudara dan saya. Amin. Rumah ada di surga tersedia. Kalau langit dan bumi ini habis, saudara harus pastikan punya rumah di surga. Katakan amin. Saudara gak mau punya rumah di surga, mau tetap tinggal di Jakarta. Saya nggak mau deh, Jakarta ini akan binasa loh. Alkitab bilang tidak ada satupun yang di muka bumi ini akan lenyap. Langit dan bumi yang saudara dan saya tinggali ini akan lenyap. Ya, tapi kita sedang menanti langit yang baru dan bumi yang baru. Pastikanlah bahwa saudara punya material yang dikirim ke sana. Amin, amin. Dan material itu adalah apa yang saudara lakukan selama kita ada di muka bumi. Ada orang yang cerita, katanya nanti kalau di sana kita bisa mengalami reinkarnasi lah, kita akan berubah jadi inilah jadi itu. Itu omong kosong saudara ya. Apa yang kita kerjakan ini kesempatan selama kita ada di muka bumi saja. Dan ini berakhir ketika kita menghadap Tuhan. Sebab itu isilah hidup ini dengan sungguh-sungguh dan hiduplah seperti hari ini hari terakhirmu. Jangan tunda kalau mau melakukan sebuah kebaikan, karena besok bisa saja sudah nggak ada. Saudara tahu nggak? Pastor itu bertanya, kenapa saya nggak punya rumah besar? Saya di dunia itu saya beramal loh banyak. Lalu ini jawab malaikatnya. Dia bilang begini, karena kamu udah dapat balasannya di bumi. Waktu kamu beramal, kamu memberi, kamu memanggil siaran TV, mengekspos amalmu, dan orang memuji kamu, orang memuja kamu, orang berterima kasih kepada kamu. Kamu terkenal di dunia. Udah selesai. Materialmu udah ada di bumi, dibalas di bumi. Tapi ketika kita melakukan sesuatu kepada orang dan orang itu gak bisa balas, kita gak perlu terkenal. Itu material yang naik ke surga. Ini yang namanya memberi di tempat rahasia. Di secret place. Dan ketika saudara melakukan itu material sejatimu yang naik sebagai sukses sejatimu nanti kelak. Tapi sebelum kita ada di sana, Tuhan mau saudara dan saya, tak peduli latar belakang kita, seperti kisah seorang perempuan. Saya dapat dari kisah ini 2 kisah saudara ya, 2 pelajaran. Yohanes 4, nanti Bapak Ibu baca di rumah, saya gak punya waktu, tapi saya mau cerita. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan Samaria yang percaya. Saudara, dari seorang pelacur ya. Ini ceritanya adalah wanita ini dia ketemu dengan Tuhan Yesus di tepi sumur Samaria.
Dan saudara tahu waktu Yesus haus, Yesus mampir ke situ. Lalu perempuan itu ada di situ, lalu Tuhan bilang, aku butuh minum. Lalu perempuan ini bilang begini, lah kamu tuh orang Yahudi, saya orang Samaria. Orang Samaria sama orang Yahudi nggak berteman, saudara ya, mereka bermusuhan. Lalu di sini dikatakan Tuhan Yesus berdialog dengan dia, ya. Dan apa rahasia? Saya sebut orang ini adalah orang yang sukses, punya sukses yang sejati. Dan ternyata kenapa saya bilang dia sukses? Karena kalau saudara nanti baca di ayatnya yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi bahwa ia mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat kepadaku. Tadi di awal saya bilang sukses sejati itu adalah kita hidup memuliakan Tuhan, amin. Dan kita setelah diselamatkan, dipulihkan, kita membawa keselamatan kepada orang lain. Kita menjadi agen-agen penyelamat bagi orang lain. Dan ternyata untuk meraih rahasia hidup sukses, yaitu melakukan kehendak Tuhan, saudara perlu menjadi orang yang saya sebutkan pertama adalah jujur. Gak peduli kita punya latar belakang, gak peduli kita punya masalah, tapi kejujuran di hadapan Tuhan, itu titik awal saudara menjadi orang yang sangat sukses dalam kehidupan. Dikatakan di sana bahwa ketika perempuan itu datang kepada Tuhan Yesus, ya, lalu dia berdialog dengan Tuhan, ya. Lalu jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah," dalam Yohanes 4 tadi, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum dari dalamnya dengan anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Saudara, ini sebuah check and recheck tentang sikap hati dari Tuhan untuk membawa dia, mempromosi dia. Apa hubungannya dia minta minum, Tuhan tanya suamimu mana? Ternyata Tuhan mau menguji nilai dari perempuan ini. Lalu dia bilang begini, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kita punya banyak latar belakang Bapak Ibu, tapi Tuhan mau untuk masuk di dalam rencana besar Tuhan. Langkah awal yang saudara dan saya harus lakukan, jujur. Datang dan akui kita punya kelemahan, keterbatasan, masalah apapun, cerita kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai itu saudara, ya. Yang kedua yang dimiliki oleh perempuan ini adalah dia mau diajar. Dia punya yang namanya teachable spirit. Kita nggak mengerti bahwa hidup ini ada sebuah rambu-rambu di dalamnya. Dan rambu-rambu itu ada di dalam firman Tuhan. Sebab itu orang-orang yang mau mengalami sukses sejati dalam hidup, maka dia harus mau ikuti rambu-rambu yaitu firman Tuhan. Artinya, saudara harus bergaul dengan firman setiap hari. Ya, amin Bapak Ibu. Saudara nggak hanya butuh 1 minggu sekali datang ke gereja baru buka Alkitab. Tapi setiap hari, saudara perlu makan makanan rohani. Kalau kita makan makanan jasmani, tubuh kita tambah besar. Tapi kalau kita makan makanan rohani, roh kita yang semakin besar di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Saudara lihat, ayat berikutnya bilang ini,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahasa Inggrisnya bilang good success. Saudara akan mengalami yang namanya kesuksesan sejati. Kapan itu? Ketika kita bergaul dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kekristenan sejati tidak bisa terlepas dengan firman dan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Sebab itu untuk meraih sukses sejati dalam hidup, nggak ada pilihan, kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Dan ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang percaya, ya, dan kita akan diselamatkan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu engkau Mesias akan datang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Langkah ketika kita bilang kita percaya kepada Tuhan dengan perkataan Tuhan, karena kita mau diajar seperti perempuan ini, maka langkah berikut yang harus dilakukan ketika kita percaya adalah pergi, tinggalkan. Saya ingat, saya duluan full time dari suami saya, saudara, dan saya berdoa sama Tuhan. Sebelum kita menikah, saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau deh kalau saya nggak dapat suami yang udah dalam Tuhan, yang cinta engkau lebih dari minimal sama dengan saya cinta engkau, mending saya nggak usah punya suami. Itu saya bilang sama Tuhan. Dan ketika Tuhan bicara kepada suami saya dan dia bilang, Tuhan taruh bahwa dia akan jadi suami dan saya akan jadi istrinya, saya minta tanda-tanda sama Tuhan. Tanda aneh-aneh, saudara. Suatu waktu saya bilang, Tuhan, kalau iya itu jodohku, hari ini dia pakai sandal jepit. Lalu suami saya itu kan orangnya nggak rapi, dia selalu pakai sepatu gitu kan. Tapi saudara percaya nggak? Satu waktu dia datang ke gereja pakai sandal jepit. Lalu saya kaget, hah? Dia pakai sandal jepit. Ternyata rumahnya kebanjiran. Ada banyak tanda saya minta yang aneh-aneh. Tapi akhirnya karena Tuhan teguhkan dan saya bilang, oke Tuhan, dan kita menikah saudara ya. Ketika kita menikah, saya bilang, Tuhan, mana? Saya pengen suami saya melayani engkau, dia mau jadi pengusaha. Ya kalau mau dipikir-pikir dari untung rugi, mending enak dia jadi pengusaha kan. Dia udah jadi manajer di sebuah perusahaan dan ya lumayan saudara ya. Tapi saya bilang gak mau Tuhan, saya kan sudah deal Tuhan, saya mau suami saya hamba Tuhan. Satu ketika di sebuah ibadah, saya lupa ya saya sudah hamil anak pertama atau belum, tapi saya udah full time Bapak Ibu. Saya udah khotbah duluan Pastor Luther, saya sudah khotbah. Dan satu waktu ada hamba Tuhan, gembala kami, dia khotbah tentang Tuhan memanggil Elisa. Elia mengikut Elia, Elisa mengikut Elia. Lalu setelah dia khotbah, dia bilang begini, ada anak-anak muda. Jadi suami saya itu sering sudah dipanggil sama para penatua, dibilang, kamu full time, istrimu udah full time. Saya dulu dari dunia sekuler saudara, saya sebenarnya punya sahabat-sahabat saya rata-rata tuh kembali ke kampus ya, mereka jadi dosen ya. Tapi saya enggak, ketika Tuhan panggil saya putuskan saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Lalu ketika pendeta itu berkhotbah, pendeta itu bilang, ada anak-anak muda di sini yang Tuhan panggil untuk melayani sepenuh waktu. Lalu suami saya punya nama yang dipanggil pertama, Luther. Kamu harus bakar kereta-keretamu seperti Elisa membakar kereta dan mempersembahkan lembu-lembunya. Dan ikut Tuhan, melayani Tuhan. Dan saya duduk di samping dia, saya bilang, Tuhan jamah, ini waktumu Tuhan, waktumu Tuhan. Dan saya lihat dia bergerak maju ke depan. Saudara kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi, seperti perempuan Samaria, dia meninggalkan tempayannya dan pergi melakukan amanat agung. Hari itu, suami saya melakukan itu. Dia putuskan bahwa dia mau melayani Tuhan dengan sisa hidupnya.
Dan dia pergi ke kantor, dia membuat surat resign. Bosnya cukup terkejut karena dia satu-satunya orang terpercaya yang ada di kota itu, karena bosnya ada di Jakarta dan kalau misalnya dia berhenti berarti perusahaannya tutup. Tapi dia bilang ini nggak bisa diganggu gugat, sampai ditawarin kamu mau digaji berapa kali lipat. Dia bilang enggak, ini bukan masalah gaji, ini masalah panggilan dan ini spesial buat saya. Dan saya bersyukur saudara, akhirnya dia melayani Tuhan. Kadang-kadang kalau kita melihat dengan hal-hal jasmani, kesuksesan kita pikir nanti ketika kita berhasil di perusahaan, bisnis yang berhasil. Tapi kita lupa ketika panggilan dan pilihan Tuhan datang dalam hidup kita. Dan kita katakan, yes, itu suksesmu. Itu sukses saudara. Ketika saudara berani dan ketika suami saya dikasih gaji pertama kali, itu jauh lebih kecil daripada ketika dia ada di perusahaan. Dan salah satu penatua kami panggil dia dan bilang begini, Luther, saya punya 3 perusahaan. Tapi waktu Tuhan panggil saya serahkan 3 perusahaan itu. Dia udah almarhum saudara, dia gembala di Papua. Dan dia meninggalkan perusahaannya, dia cukup terkenal di kota kami. Dan dia melayani Tuhan. Jauh gajinya, persembahan kasihnya tuh jauh lebih rendah. Tapi dia bilang sama suami saya begini, kalau kamu lapar karena kamu melayani Tuhan, saya juga gak akan melayani Tuhan yang seperti begitu. Tapi saya sudah membuktikan bahwa kita melayani sungguh-sungguh dengan Tuhan, gila-gilaan, habis-habisan, gak ada hitung untung rugi, maka Tuhan membackup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bekerja di BUMN, dibayar negara, difasilitasi, dijatahin. Apalagi kita melayani Tuhan. Jangan takut ketika panggilan Tuhan seperti Elisa datang. Berani ambil jalan. Bakar kereta-kereta yang saudara selama ini andalkan. Lembu-lembu. Tidak semua orang. Ini tidak untuk semua orang. Tapi saya tahu ada beban-beban khusus yang Tuhan taruh di hati saudara. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dan saya bersyukur, kami mulai dari nol. Suami saya pernah bersaksi, pernah satu ketika bahkan mau makan telur satu pun kita nggak bisa beli. Itu kita ada di Jakarta, anak saya baru 1 tahun. Kami tinggal di Taman Aries. Saya nyaris tertipu dengan keadaan itu. Saya bilang sama suami saya, karena yang datang teman-teman sekuler saya, mereka bilang, kamu kembali ngajar. Mereka udah ngajar, teman-teman saya sekarang sudah jadi ketua jurusan, sudah jadi orang-orang terkenal yang lumayan tinggi di kampus. Kamu kembali ngajar, karena kita dulu waktu selama kuliah saya asisten dosen juga dengan teman-teman, jadi punya kesempatan itu. Tapi saya waktu bilang ke suami saya, gimana? Saya balik ke sekuler? Kamu tetap melayani Tuhan? Dia bilang, enggak. Kalau Tuhan bilang, mati dengan cara ini, mati saja. Tapi untuk kembali, enggak. Saya akan tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Banyak ujian saudara. Ujian hati. Ujian kekurangan, tapi itu semua membuktikan untuk bagaimana hati kita murni dan tulus, motivasi yang benar, bahwa Tuhan sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani Tuhan tetap melayani Tuhan. Gak ada kata turning back, gak ada kata mundur kalau saudara mau maju. Itu sukses sejatimu. Gak semua orang dipanggil untuk masuk dalam pelayanan seperti ini. Tapi kalau itu saudara, jangan pernah berpikir, saya bersyukur saya punya anak-anak, saya tanya mereka, kalian punya pilihan kok, gak harus melayani full time seperti mama papa. Dan saya memberikan kesempatan, tapi kadang-kadang dalam pilihan-pilihan mereka memprioritaskan melayani pekerjaan Tuhan daripada hal-hal sekuler. Semua kita punya pilihan Bapak Ibu, tapi seperti perempuan ini, meninggalkan tempayannya, dan dia pergi memberitakan tentang Yesus. Saudara, dia adalah perempuan latar belakang 5 suami. Tapi saudara tahu siapa dia?
Dia penginjil Dekapolis. 10 kota dia jungkir balikan untuk kerajaan Allah. Itu yang saya sebut sukses sejati. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu punya banyak saudara, keluarga di luar sana. Teman. Bapak Ibu punya kenalan yang masih sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Jangan diam. Saya ingat saya bertobat. Saya punya komitmen, kan saya bertobat di Yayasan Penginjilan. Jadi saya dicekoki di doktrin untuk menginjil, dan menginjil. Dan waktu itu saya sedang kuliah. Saya punya komitmen dengan diri saya dan Tuhan. Saya bilang gini, tiada hari tanpa jiwa saya akan bawa kepada Engkau Tuhan. Dan setiap kali saya pergi ke kampus, pasti ada orang yang saya injili. Sekarang saya terjebak sebagai ibu gembala. Saya nggak bisa berpetualang kemana-mana, saya harus dampingi suami saya. Saya bersyukur ada handphone. Sehingga saya bisa menjangkau dunia dengan kalimat-kalimat firman Tuhan, penginjilan kemana-mana. Zaman now penginjilan lebih mudah. Jangan pakai handphone untuk hanya tiktokan. Jangan pakai handphone anak-anak muda hanya untuk main game. Ataupun hal-hal yang hanya untuk hal-hal secara jasmani. Ayo buat sesuatu dengan apa yang ada di tanganmu. Dengan cara apa? Injili sebanyak mungkin orang. Doakan sebanyak mungkin orang. Jadilah seperti perempuan Samaria ini, yang dari dia 10 kota bertobat. Saya mau saudara punya komitmen, minimal besok, minggu depan, ada orang yang harus saudara bawa untuk ada di sini mendengarkan firman Tuhan. Itulah sukses sejati. Dan tahukah saudara, itu mahkota yang saudara sedang kumpulkan. Kemarin di Makassar, kami pertemuan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala. Saya duduk di belakang karena gereja kami yang diminta untuk mereka kumpul. Saya duduk di belakang. Saudara, saya rasa beban. Saya rasa hati saya sedih. Saya duduk di belakang, saya bilang, apa Tuhan? Ini rasa apa? Lalu selesai, saya baru dengar kesaksian. Banyak di antara mereka yang pengen menyerah. Gak tahan proses. Pengen gak lagi melayani sebagai gembala. Menggembalakan tuh tidak menyenangkan selalu saudara. Berkali-kali saya bilang sama suami saya, apa kita gak usah menggembalakan? Berkali-kali. Tapi saya bersyukur saya punya suami saya itu sekalian juga coach, mentor buat saya. Yang selalu bilang, maju terus, maju terus. Dan berkali-kali saya nangis di hadapan Tuhan. Perempuan tuh lebih baper ya. Saya nangis di hadapan Tuhan. Dan saya dihibur bahwa bagi gembala ada 5 mahkota yang Tuhan siapkan. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, ada 5 saudara, saya lupa ya. Tapi semua hal termasuk membawa jiwa, itu adalah mahkota saudara. Mau sukses sejati, di surga nanti tidak jadi rakyat jelata, tapi punya mahkota. Saya iseng tanya sama suami saya, kita bisa punya 5-5 enggak? Bisa aja kalau kamu punya kriteria untuk memenuhi 5 mahkota. Dan itu mensupport saya. Setiap kali saya pengen menyerah, saya ingat ada mahkota, ada rumah di surga. Dan yang lebih dari semuanya ada Tuhan Yesus. Saya mau hidup selamanya bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Akan ada ratapan dan kertak gigi di sana. Bukan karena panasnya neraka, bukan karena perihnya hidup di dalam neraka, tapi karena orang melihat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Dan harusnya saya ada di sana. Atau kita melihat orang pakai mahkota dan jalan, dan kita enggak. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan selama kita ada di dunia. Dan kita nggak punya yang namanya good success. Saya berdoa lagu ini menginspirasi saudara. Bahwa dalam mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, memang tidak mudah. Tapi pandang Yesus, fokus, akan membuat saudara tetap kuat. Mungkin pergumulanmu belum selesai. Suami, istri, anak-anak, sakit penyakit, rasanya belum selesai. Tapi jangan menyerah. Amin.
Tuhan berikan kekuatan. Dan jangan pernah menyesal ikut Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Mari pemain musik ada di depan. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Tak akan pernah ku sesali, yes Lord, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Yes. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarkan musik saja memainkan pujian ini. Pada siang ini Bapak Ibu, kita cek and recheck hati kita. Apakah selama ini hidup kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah kita sudah mencapai destiny Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah tahu bahwa semua yang kita buat ini memuliakan Tuhan? Ataukah hanya menyenangkan diri kita sendiri? Belajar bertanya kepada Tuhan dalam setiap keputusan. Dan izinkan Dia yang menuntun kita. Dia tahu sukses sejati bagi saudara dan saya itu apa dan di mana. Sebab itu, jangan lewatkan sehari pun tanpa firman Tuhan. Karena itu guide yang paling baik bagi saudara. Yang akan menuntun saudara sampai saudara mendapat mahkota kehidupan. Kalau selama ini saudara sedang bingung, saya harus bagaimana? Maka siang ini, biarlah firman ini datang kepada saudara. Untuk saudara berani. Kalau Elisa dipanggil dan dia membakar kereta-keretanya. Dan dia menyerahkan hidupnya untuk melayani, mengikuti Elia. Dan akhirnya, Elisa menerima 2 bagian roh Elia. Maka urapan itu juga akan turun bagi saudara. Ketika saudara memutuskan untuk saya mau melayani Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dan saya tidak akan turning back, saya tidak akan mundur kembali.
Sekali saya melayani Tuhan, selama hidup saya akan melayani Tuhan. Entah itu di dalam pekerjaan, di kantor, dimanapun saudara Tuhan tempatkan. Ataukah Tuhan mau saudara sepenuhnya waktu melayani Tuhan. Jangan ignore, jangan cuekin, ataupun jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Tuhan panggil saudara. Dan siang ini, kalau saudara bilang, Tuhan, sisa waktu yang ada, saudara nggak harus full time, tapi saudara bilang akan ada lebih banyak investasi waktu saya untuk kekekalan. Kalau itu saudara, saya akan lebih banyak berdoa, saya akan lebih banyak memuji menyembah Tuhan, saya akan lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Saya akan bawa jiwa kepada Engkau. Saya akan menyelamatkan lebih banyak orang, seperti perempuan Samaria ini yang menginjil 10 kota ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saudara mau melakukan itu. Banyak orang sedang menuju kepada kebinasaan, mulai dari rumah dengan suami, anak-anak, istri, pembantu, teman-teman di sekelilingmu. Kalau itu Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu. Tuhan saya mau. Tuhan saya mau. Yes.